Ya, silahkan kita buka aja dulu. Ih, Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin kita akan memulai eh, Zoom kita pada pagi hari ini. Eh, Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang hadir di dalam ruang Zoom pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam ruang Zoom ini memenuhi eh, undangan sebagaimana yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu khususnya pejabat administrator, pejabat pengawas dan eh, pejabat fungsional, ahli muda dan ahli media. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kami dari tim kerja manajemen talenta itu akan apa namanya sedikit memberikan informasi bagi kita semua terkait dengan percepatan pembangunan manajemen talenta di Kabupaten Barito Timur. Dan untuk diketahui kenapa hari ini kita perlu mengadakan Zoom dalam rangka percepatan pemenuhan data profil talenta PNS yang ada di Kabupaten Barito Timur karena berdasarkan hasil dari review yang dilaksanakan oleh uh, kantor regional 8 BKN Banjarbaru bahwa Barito Timur masih banyak hal yang perlu dipenuhi untuk apa namanya untuk uh, pembangunan dan penerapan manajemen talenta karena di tahun 2026 ini seluruh instansi yang ada di Indonesia begitu wajib untuk menerapkan manajemen talenta ini. Nah, nanti kita buat saja kesepakatan sesuai dengan isi surat bahwa eh, kita akan apa namanya memenuhi data profil ASN itu bagaimana nanti prosesnya mungkin nanti juga akan secara teknis ada kami dari tim kerja manajemen talenta dan juga ada dari bidang data itu juga nanti mohon kesediaannya untuk berpartisipasi mungkin memberikan arahan bagaimana dalam kerangka kita memenuhi data profil talenta ASN ini. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan uh, arahan maupun beberapa penjelasan dari Kepala BKPSDM dalam hal ini adalah Pak Jomayudi APMSI sebagai pencerahannya bagi kita pada pagi hari ini. Sekian pengantar dari saya dan selanjutnya saya menyerahkan kepada Pak Kepala BKPSDM.
Baik, terima kasih Bu Dina. Bisa didengar ya? Bisa, Pak. Ya, Jelas. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan yang kami hormati Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, para pejabat jabatan fungsional tertentu, dan kita yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid PKA Budina bahwa Pemkab Barito Timur pada awalnya memang sudah melaksanakan paparan atau ekspos di melalui Zoom dengan BKN Regional 8 Banjarbaru dan dalam Zoom itu sekaligus juga mereview atas percepatan atau akselerasi manajemen talenta di masing-masing pemerintah kabupaten kota provinsi di wilayah 8 regional BKN. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa manajemen talenta ini merupakan suatu kebijakan komitmen dari BKN serta seluruh instansi untuk menerapkan sistem merit di dalam pelaksanaan manajemen ASN. Nah, kita pemerintah Kabupaten Barito Timur bersama dengan gubernur dan seluruh bupati wali kota sudah eh, penandatanganan komitmen untuk penerapan manajemen talenta ini. Dan itu merupakan bagian dari pemenuhan pembangunan manajemen talenta yang ada di sistem ASN digital. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum penetapan manajemen talenta di masing-masing instansi, nanti seluruh gubernur, bupati dan wali kota melaksanakan ekspos di Jakarta. Nah, dalam rangka pemenuhan persiapan ekspos dari Bupati Barito Timur, kemarin sudah kita dibimbing oleh BKN regional dan ternyata hasil review dari tim yang ada regional ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dan yang paling paling hal yang mendasar yaitu kita minim untuk data data pribadi ya yang ada di masing-masing ASN yang sudah terdata di My SAPK atau My ASN. Jadi dari review mereka memang dari data yang sudah masuk di ASN digital tidak mencapai 50% ASN ini mengisi data. Kemarin sudah mulai surat Sekda, sebenarnya ada link sudah disampaikan ke masing-masing perangkat daerah, namun dalam proses pengisiannya masih minim. Bapak Ibu sekalian, untuk tahapan dari manajemen talenta ini kita sudah komitmen dari pimpinan dari Bupati, kemudian ada ditindaklanjuti dalam peraturan Bupati, kemudian kemarin profiling atau pemetaan dari masing-masing individu dari mulai JPT, administrator, pengawas, dan jabatan fungsional tertentu. Hasilnya sudah ada. Sebagian memang sudah di ASN Digital, di My ASN itu, untuk data itu sebagian itu sudah terinput. Kalau Bapak Ibu melihat sebagian hasil, namun itu tidak menggambarkan manajemen talenta secara menyeluruh untuk masing-masing individu. Nah, dalam rangka pemenuhan data dasar itu, kita diperintahkan oleh BKN regional untuk segera mempercepat pengisian sesuai dengan isian yang mendukung dalam menggambarkan seperti apa talenta masing-masing Bapak Ibu sekalian. Pada saat tahapan profiling kemarin,
itu hanya memberi kontribusi persentase untuk talenta masing-masing kita itu sekitar 20% atau 25%. Nah, jadi nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Budina dan admin sistem aplikasi manajemen talenta seperti apa eh, talenta-talenta untuk kita semua. Tapi itu tidak menggambarkan untuk secara menyeluruh. Nanti mungkin akan bisa hanya bisa dibuka nanti mungkin contoh-contohnya saja yang sudah mencapai keseimbangan antara potensi dan kinerja. Jadi Bapak Ibu dalam sistem manajemen talenta ini itu ada 9 kotak, 9 box yang menunjukkan talenta masing-masing. Dalam perbub yang sudah ditandatangani oleh Pak Bupati bahwa kita komitmen bahwa yang akan dipromosi, yang akan di pengangkatan dalam jabatan lebih tingginya itu adalah SN yang talentanya di kotak 789 seperti itu. Nah, jadi dalam manajemen talenta ini memang tujuan dari pemerintah pusat itu memang agar meminimalisir intervensi dari eh, mohon maaf artinya pemangku kepentingan. Jadi ketika talenta-talenta yang ada di dalam itu yang hasilnya ada di dalam aplikasi itu ya yang boleh diangkat atau promosi pada saat nanti pada saat penetapan ya itu sudah ada kandidat-kandidatnya di dalam. Karena kita komitmen kita adalah di kota nanti akan muncul adalah talenta-talenta yang sudah ada di sistem itu. Sudah ada orangnya seperti itu. Contoh misalnya ketika ada kekosongan jabatan, misalnya asisten pemerintahan, maka ketika di dibuka sudah ada talenta-talenta di sana. Jadi prosesnya itu sangat minim dari eh, proses yang selama ini yang sedang berlangsung. Jadi eh, kita syukuri pada saatnya nanti ketika ekspos bupati kemudian kita bisa ditetapkan maka otomatis ada di sistem di aplikasi SN Digital. Jadi itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Kami sengaja memang mengumpulkan dalam Zoom ini untuk pejabat administrator ke bawah yang sebenarnya semua sebenarnya termasuk kepala dinas eselon 2 jadi JPT jabatan pimpinan tinggi nanti kepada Bapak Ibu para pejabat administrator nanti juga disampaikan kepada pimpinannya untuk juga mengisi dari data dukung di masing-masing individu ASN ini. Jadi untuk lebih kita lebih diperjelas lagi nanti kita masuk ke apa saja yang sebenarnya mau kita penuhi untuk percepatan manajemen talenta ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti kita sambil diskusi santai saja dan mungkin tidak memakan waktu lama karena ya, mungkin ibu yang eh, studinya sudah bagus berdasarkan hasil profiling itu. Jadi tidak begitu sulit-sulit bahwa dalam manajemen talenta ini yang intinya adalah nanti dipenuhi untuk kriteria pemenuhan data itu sebanyak-banyaknya nanti. Karena ini tadi profiling tadi cuma memberi kontribusi sedikit 20% atau 25%. Nanti yang lebih banyak nanti kinerja Bapak Ibu, penilaian SKP, kemudian penilaian 360,
kemudian Bapak Ibu ada di dalam tim, ada SK-nya segala macam, penghargaan. Nah, itu yang akan mengangkat pergerakan dari Bapak Ibu dari kotak-kotak. Sekarang kita masih banyak, Bapak Ibu masih ada di kotak 2. Itu sangat penilaiannya masih sangat minim. Sudah agak bergerak bagus itu sudah ke kotak 5, apalagi sudah nanti sudah masuk di kotak 7, 8 dan 9. Nah, itu jadi harapan kami seperti itu. Kita sambil diskusi saja dan terima kasih atas eh, kehadiran Bapak Ibu dalam Zoom pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada Budina dan tim. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kaban eh, sudah memberikan waktu dan kesempatannya bagi kami, khususnya dari eh, tim kerja dari manajemen talenta. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk diketahui sebenarnya kalau untuk skala yang lebih besar dan lebih dalam lagi untuk mendalami terkait manajemen talenta ini, memang sudah direncanakan akan mendatangkan narasumber dari kantor regional 8 dan BKN pusat, meskipun nanti pelaksanaannya adalah melalui ruang seperti ini, melalui virtual Zoom begitu. Nah, tetapi sekali lagi karena berdasarkan hasil dari review yang sudah dilaksanakan, Barito Timur masih belum bisa melaksanakan pra-ekspos dan kemudian akan dilanjutkan juga dengan ekspos. Di situ adalah pengujian kesiapan instansi untuk menerapkan manajemen talenta begitu. Jadi ada banyak instrumen yang memang masih harus disiapkan oleh Kabupaten Barito Timur begitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, uh, kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana kita mengisi parameter atau kerangka dari talent pool ini, kerangka dari manajemen talenta ini. Nah, kita mungkin sudah sebagian besar itu mengetahui bahwa untuk kerangka manajemen vertikal itu adalah kinerja. Kemudian yang horizontal itu adalah potensial. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan penilaian kompetensi dan potensi melalui profiling ASN, dan itu data potensi itu bernilai penilaian potensi itu bernilai 25%, itu hampir semua sudah kita mengetahui, itu dapat dicek pada My ASN. Kemudian untuk penilaian kompetensinya itu ada di 20%, Bapak Ibu. Nah, itu juga sudah dapat kita lihat di dalam My ASN kita masing-masing. Nah, kemudian untuk karena setiap jenjang jabatan itu memiliki standar kompetensi masing-masing, maka penilaian Pro ASN kemarin itu adalah cara kita membandingkan potensi dan potensi untuk duduk di jabatan itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja uh, pada sesuai dengan surat edaran yang sudah dibagikan kemarin pada bulan Oktober, itu surat edaran dari yang ditandatangani oleh Pak Sekda itu bahwa semua pejabat eselon 2 dan eselon 3 itu ada mengisi uh, link yang sudah kami bagikan. Nah, di dalam link itu ada 3 yang wajib untuk diisi sebenarnya oleh semua, itu tidak dari jabatan pelaksana sebenarnya sampai kepada JPT Pratama. Tetapi karena kemarin itu dipus oleh BKN pusat, BKN regional, bahwa untuk pertama itu adalah pejabat administrator dan JPT Pratama. Nah, tetapi dari berdasarkan hasil evaluasi kami, itu ada separuh saja yang dari perangkat daerah yang mengisi. Mungkin saja karena kurangnya mungkin juga masih belum terlalu paham, atau juga mungkin terlewat pada saat itu, makanya begitu review kemarin dilaksanakan oleh Kanrek 8, sebaran data itu masih sangat minim untuk Barito Timur. Nah, kalau untuk hasil profiling ASN untuk potensi dan kompetensi itu sudah langsung terbaca di dalam
apa namanya di dalam My ASN kita, tetapi untuk uh, kinerja, khususnya kinerja penguat dalam hal ini adalah penghargaan, penugasan dalam tim kerja maupun umpan balik kinerja 360, yaitu penilaian dari atas rekan sejawat maupun bawah. Ibu yang kami hormati, mungkin langsung saja saya share screen. Saya share screen. Bisa. Pak Jan, jangan mengganali ini ya. Supaya satu layar. Diperbesar sedikit lagi, Bu Dina. Siap, Pak. Ya, mana. Iya. Ya, izin sebentar, Pak ya. Bisa. Ini. Jangan bisa kan, Jan? Ini biar apa ini ya, Kak? Di sini. Untuk kinerja penguat itu ada 40%. Nah, kinerja penguat apa saja kinerja penguat itu adalah yang link yang pernah kami bagikan bagi Bapak Ibu di dalam surat yang pernah kami berikan, yaitu adalah penghargaan. Penghargaan di sini untuk penghargaan itu bobotnya adalah 15%. Nah, untuk penghargaan itu sendiri itu lebih ditekankan pada apa namanya, kalau kita secara pribadi, bukan tim ya Bapak Ibu, kita secara pribadi pernah menerima penghargaan, misalkan penghargaan atas inovasi yang pernah kita dapatkan, misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan misalnya untuk Satya Lencana. Nah, berdasarkan hasil Zoom kami, Satya Lencana itu masih belum diakomodir oleh dalam sistem manajemen talenta ini. Nah, itu untuk penghargaan, artinya dalam penghargaan ini yang sifatnya pribadi, Bapak Ibu, jika kita pernah menerima penghargaan atas prestasi, atas inovasi, baik itu di skala nasional, provinsi maupun di instansi kita di Kabupaten Barito Timur. Itu nilainya adalah 15%. Itu cukup tinggi. Kemudian juga untuk penugasan dalam tim. Izin, sudah bisa kan bisa. Nah, untuk misalnya penugasan di dalam
15%. Nah, untuk penugasan dalam tim itu diakomodir selama 3 tahun terakhir, Bapak Ibu. Nah, misalkan di dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai ASN itu ada tim kerja atau penugasan dalam tim, baik itu lintas instansi maupun di dalam instansi, itu bobotnya itu adalah 15%, tetapi yang diakomodir itu adalah yang terbaca itu adalah kita sebagai jika kita sebagai ketua itu nilainya akan 100% begitu. Kalau kita sebagai anggota itu kalau tidak salah itu 50% kalau kita sebagai anggota. Nah, nanti dalam apa namanya supaya Bapak Ibu mengetahui nanti akan kita apa namanya kita simulasi begitu bagaimana cara pengisiannya. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik kinerja 360. Izin apakah ini bisa terlihat Bapak Ibu untuk share Bisa screen? terlihat, Bu Dina. Oh ya, oke. Lanjut, next. Nah, siap. Bapak Ibu, aku nih gugup Mbak Ano, Bapak memberi paparan ini. Izin Pak Kaban. Ya, oke lanjut, lanjut next, next, Lanjut Bu Dina sambil next. santai aja. Lah, Bapak Ibu Ya, sekalian santai aja santai aja. kita lah. Next Jan, gimana nextnya? Ya, kemudian lanjut untuk umpan balik kinerja 360 ini adalah penilaian secara pekerja ASN berakhlak. ASN berakhlak itu kan kita mengetahui di dalam SKP ada 7, itu orientasi pelayanan, kemudian akuntabel. Itu adalah berdasarkan hasil pengamatan Bapak Ibu. Jadi misalkan kita yang akan dinilai, misalkan saya yang akan dinilai dalam umpan balik kinerja 360 ini atasan saya yang menilai, kemudian rekan sejawat saya yang menilai, kemudian bawahan. Misalkan kita memiliki bawahan. Kemudian nanti akan dicontohkan misalkan untuk kalau misalnya saya yang menilai atasan adalah Pak Kepala Badan, kemudian rekan sejawat itu bisa dinilai oleh yang setara di dalam jenjang yang sama, misalnya administrator. Kemudian untuk bawahan itu untuk yang apa namanya staf yang ada di bawah kita. Kemudian misalkan ada pertanyaan juga kalau misalkan untuk camat, khusus dalam hal ini adalah camat itu kalau untuk atasan itu nanti akan dinilai oleh kita sepakati oleh asisten 1. Kemudian untuk rekan kerja itu dinilai oleh sekcam karena mereka pada jenjang yang sama masih jenjang administrator. Kemudian untuk bawahan dinilai oleh stafnya begitu. Kecuali untuk jabatan fungsional, untuk pejabat fungsional itu tidak dinilai oleh bawahan begitu. Yang dinilai adalah oleh atasan dan sejawat. Itu untuk penilaian 3 dasarnya adalah perilaku kerja dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN. Nah, kalau arahan KN itu sebenarnya kalau mau nilainya itu tinggi, jangan ada yang di penilaian itu 3, 2, atau 1. Yang adalah 4 dan 5. Kita memberikan yang memberi penilaian. Itu adalah kinerja utama ini 60% itu adalah apa namanya itu dari SKP yang sudah kita isi selama ini. Nah, itu adalah 2 tahun terakhir, masih ya, sampai hari ini tuh masih di tahun 2024 dan 2025. 2026 masih belum terbaca. Nah, predikat kinerjanya itu adalah di atas ekspektasi, itu sudah nilainya 100. Kalau dia apa namanya sesuai ekspektasi itu 80, kalau dia di bawah itu nilainya adalah semakin ke bawah lagi. Kemudian, nah ini kita lakukan adalah di kinerja pemuat ini Bapak Ibu. Bagaimana saat 2, 3 ada sebagian yang sudah 5 kalau kinerja pemuat ini sudah diisi begitu sesuai dengan surat yang sudah kami edarkan. Ya, tadi di kinerja pemuat 40% ini adalah penghargaan, penugasan dalam tim maupun penilaian 360 derajat. Kemudian untuk sumbu X itu adalah sumbu potensial. Nah, untuk sumbu X ini itu ada kompetensi itu nilainya bobotnya itu adalah 40%. Nah, kalau untuk
kompetensi ini, penilaian kompetensi ini kita sudah melaksanakan kemarin melalui Pro ASN. Sebenarnya penilaian kompetensi ini selain Pro ASN itu ada juga assessment center, ada juga CACT begitu. Tapi karena kita selama kecuali assessment center untuk pejabat kelola, maka kemarin kita mengikuti program percepatan kuota yang sangat terbatas. Jadi memang belum semua yang bisa mengikuti untuk Pro ASN. Kemudian Pro ASN ini kemarin nilai kompetensi itu 20% itu sudah ada, sudah kita terima, ada kita bisa cek di dalam My ASN. Kemudian untuk potensi ini juga nilainya 25% itu sudah bisa terbaca di dalam My ASN. Nah, kemudian next next oh, iya. Next lagi. Nah, next lagi. Oh, lagi loading. Kembali lagi, kembali lagi. Kembali ke yang tadi. Nah, untuk parameter sumbu X ini untuk kembali lagi untuk yang potensial ini untuk kompetensi untuk penilaian kompetensi karena kita sudah mengikuti Pro ASN itu sudah tidak bisa kita apa-apain lagi karena itu berlakunya itu 3 tahun. Yang tadi jangan berlakunya 3 tahun. Bapak Ibu melalui BIMTEK, misalnya melalui sosialisasi atau melalui webinar begitu, yang ada bisa dibuktikan dengan sertifikat atau piagam kita mengikuti kegiatan itu untuk pengembangan kompetensi kita, itu bisa di-upload Bapak Ibu melewati My ASN, karena itu nilainya adalah 10%. Nah, kemudian untuk pengalaman jabatan. Nah, ini pentingnya kita nanti melakukan update data mandiri. Mungkin nanti secara teknis untuk data mandiri ini ada di bidang data, mungkin nanti yang akan bisa membimbing kita di dalam update data mandiri. Tapi untuk keperluan dari manajemen talenta ini, pengalaman jabatan itu sangat perlu diupdate begitu karena sistem manajemen talenta, aplikasi manajemen talenta ini akan karena dia terintegrasi dengan si ASN, sistem informasi ASN, maka dia langsung akan membaca apa namanya untuk baik itu untuk kompetensi, penilaian kompetensi, pengembangan kompetensi maupun pengalaman jabatan. Nah, Bapak Ibu itu nilainya untuk pengalaman jabatan itu bobotnya adalah 10%. Kemudian untuk penilaian potensi kemarin ada 25%. Next lagi, Bang. Sebelumnya jangan potensi ini 36. Lagi jangan next jangan. Nah, untuk penilaian sebelumnya jangan. Sebelumnya yang masih di sumbu X. Sumbu X, ya oke. Yang di sumbu X ini adalah yang pertama tadi penilaian kompetensi itu adalah kita sudah melaksanakan melalui Pro ASN, kemudian pengembangan kompetensinya itu tadi adalah silahkan diupload apa saja pengembangan kompetensi yang pernah Bapak Ibu ikuti, baik itu melalui misalnya webinar, melalui BIMTEK, atau melalui pelatihan begitu yang nantinya akan dibuktikan dengan sertifikat maupun piagam begitu. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman jabatan ini silahkan diisi mungkin saja di CISN Bapak Ibu itu sebenarnya belum terupdate untuk pengalaman jabatan itu jadi nanti itu bisa diisi melalui apa namanya update data mandiri yang dilakukan oleh masing-masing ASN. Kemudian untuk lanjut lanjut next ya Bapak Ibu untuk apa namanya diri Bapak Ibu. Nah, apa saja yang dapat kita update itu penjelasan apa namanya itu
saya kira cukup dulu. Dan kita selanjutnya, saya mohon izin untuk kita simulasi saja, Bapak Ibu. Bagaimana untuk pengisian ini? Langsung ke simulasi saja. Ini ada apa namanya rekan kerja kami dalam satu tim untuk menjelaskan bagaimana kita mengisi dari uh, link yang sudah kami bagikan terkait dengan uh, kinerja penguat untuk memenuhi apa namanya parameter kinerja kita di dalam kerangka manajemen talenta untuk mengisi kotak 9 manajemen talenta. Saya kira demikian sedikit ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kalau misalkan memang masih belum terlalu memahami, kita bisa diskusi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi atau memberikan sedikit pencerahan bagi Bapak Ibu bersama dengan tim yang ada di BKP SDM. Saya kira share screen-nya tutup dulu. Saya kira demikian dulu untuk sedikit penjelasan dari saya dan saya silakan dilanjutkan oleh apa namanya admin Simata dalam hal ini diwakili oleh Ibu Lisa Setiani. Ya, selamat sore. Terima kasih Ibu Dina untuk kesempatan yang diberikan. Mohon izin apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas sekali, Bu. Jelas, Bu. Jelas sekali. Mohon izin saya share screen. Oke. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Kurang besar. Siap, terlihat Ibu Lisa. Terlihat Ibu Lisa. Tidak terlihat. Ya, sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Ini pada seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dina tadi, pada Oktober 2025 kami sudah bersurat ke OPD. Nah, di dalam surat tersebut untuk mengupdate data mandiri, di mana dalam update data mandiri ini ada 3 poin yang akan kita update. Yang pertama adalah riwayat diklat struktural, riwayat sertifikasi dan riwayat penghargaan, kemudian template umpan balik 360, yaitu penilaian dari atasan langsung, rekan kerja, dan penilaian bawahan, kemudian template penugasan dalam tim kerja. Nah, sampai dengan saat ini, untuk data-data yang sudah kami terima, itu sudah kami list, ada beberapa OPD yang sudah mengirim, dan ada beberapa yang masih belum. Nah, itu yang akan kita kejar untuk dipenuhi, untuk memenuhi instrumen dalam manajemen talenta. Izin saya boleh share untuk SKPD yang masih belum memenuhi surat beberapa OPD, ada yang dicentang 360 dan tim kerja masih ada yang belum memenuhi. Silakan di screenshot ya. Nah, ini untuk OPD ini kami minta kemarin itu baiknya dikumpulkan dikoordinir oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, tapi ada beberapa OPD yang mengisinya masing-masing. Jadi untuk admin tidak bisa mendeteksi yang mana yang sudah mengisi atau belum, karena satu-satu, bukan lewat satu template, seharusnya lewat satu template. Jadi kami tidak bisa melihat yang mana yang belum mengisi atau yang belum. Jadi saran kami ada baiknya untuk mengisi template ini bagi yang belum, untuk mengisi dalam satu OPD itu dalam satu template, tidak terpisah, tidak satu-satu, supaya admin mudah memapping ke dalam aplikasi manajemen talenta. Ini bisa dilihat OPD yang belum, minggu kemarin sudah kami share untuk memenuhi data, dan sampai sekarang masih belum dipenuhi.
Jadi mohon untuk OPD yang belum bisa mengisi dan ngirim template-nya melalui link surat yang sudah di-share. Oke, untuk yang mengisi ini, yang pada awalnya adalah kita minta untuk jabatan administrator dan JPT. Nah, sekarang untuk ini kita akan bersurat juga sampai dengan jabatan pengawas, eselon 4 dan GF, Madya, dan Muda. Untuk GF Muda ini adalah GF hasil penyetaraan, dan GF Madya ini ada di inspektorat atau auditor. Auditor Muda dan auditor Madya. Ya, kembali kita akan masuk ke link penilaian 360 dan tim kerja. Untuk OPD yang sudah dicentang ini bisa diterima dan sudah di mapping ke dalam aplikasi manajemen talenta. Nah, ini kemarin ada juga OPD yang masih belum mengisi ini, masih bertanya, masih bingung mungkin seperti apa mengisinya. Nah, izin ini untuk template penilaian tim kerja. Nah, ini untuk template ini didapat dari link surat kita yang sudah diedar tanggal 22 Oktober kemarin tahun 2025 untuk pengisian data tim kerja. Di sini misalkan ada satu orang memiliki 3 SK tim. Dia akan mengisi di sini dengan NIP yang sama. Contoh ini adalah satu orang. Ya, ini contohnya saya saja ya. Nah, ini contohnya saya. Saya punya SK tim kerja 4. Jadi saya mengisi dari NIP yang awal sampai dengan keempat adalah isinya adalah data saya. Kemudian lingkup tim kerja. Nah, apabila dia di dalam lingkup instansi, kita bisa pilih link internal instansi, ataupun di luar instansi kita pilih lintas instansi. Nah, di dalam kedudukan ketua atau anggota tim kerja ini, hanya ada 2 Bapak Ibu yang bisa kita isi, yaitu ketua atau anggota. Misalkan di dalam tim itu, Bapak Ibu sebagai sekretaris, pengarah, atau bendahara atau pembina, nah itu langsung dibuat saja anggota, kecuali dia ketua. Di dalam tim, di dalam SK ini ada 2, ketua dan anggota. Jadi apabila Bapak Ibu sebagai pengarah atau sekretaris atau lainnya dibuat saja sebagai anggota. Jadi itu yang diakomodir di dalam SIMATA ada 2, hanya ketua dan anggota. Nah, di sini bisa dipahami Bapak Ibu untuk kemudian ini SK saya tadi dalam kurun waktu tim kerja ini adalah SK tim yang diperoleh selama 3 tahun. Jadi bisa dihitung dari 2026 berarti 2024. Dari 2024 Bapak Ibu bisa memasukkan di sini SK tim kerja. Apabila satu orang memiliki 10, berarti dari urut 1 sampai 10 adalah orang tersebut, kemudian dilanjut. Nah, ini yang kami minta untuk template-nya. Di setiap OPD itu 1 saja template-nya Bapak Ibu. Nanti bisa ke subak umumnya yang akan mengkoordinir dan merekap. Pengisian tim kerja kita lanjut ke untuk pengisian penilaian 360. Nah, di sini template-nya juga diambil dari link surat yang sudah kita edar. Pengisian template 360, di sini sama. Untuk pegawai, untuk satu orang ada 3 penilaian. Misalnya peran penilai, ini ada referensinya di bawah. Ini kita contohkan ya Bapak Ibu, ini kami ambil contoh, ini Pak Kaban, Pak John Wahyudi. Nah, peran penilai di sini, ini ada kode referensinya 10, 20, dan 30. Untuk kode referensi ada di sheet bawah. Untuk 10 itu
atasan, untuk 20 itu rekan sejawat atau yang setara, dan yang 30 adalah bawahan. Nah, di sini isinya untuk satu orang, berarti satu orang ada 3 yang akan menilai. Atasan, rekan sejawat, dan bawahan. Kecuali untuk GF ahli muda atau media yang nanti akan mengisi juga, itu hanya atasan dan rekan sejawat. Karena GF tidak ada bawahan, jadi hanya 2 saja yang mengisi. Nah, kemudian untuk nilai dari orientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif ini diambil dari perilaku kerja. Dari perilaku kerja berdasarkan pengamatan dari Bapak Ibu yang menilai PNS yang dinilai. Nah, dari sini ada perilaku kerja itu dari ASN berakhlak. Ya. Nah, perilaku kerja ini dari ASN berakhlak, dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Nah, nilai ini adalah nilai yang didapat dari pengamatan atau penilaian Bapak Ibu terhadap rekan sejawat atau bawahan. Di sini tidak ada tidak ada rumus atau apa ya. Ini hanya dari pengamatan Bapak Ibu kepada rekan kerja berdasarkan kinerja. Contoh misalnya dari berorientasi pelayanan, apakah yang bersangkutan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan dan solutif dapat diandalkan dan melakukan perbaikan tiap henti? Di situ ada poinnya. Di sini poin 4, 5 ini didapat dari referensi nilai di bawah. Nah, referensi nilai ini Bapak Ibu, dari sangat kurang sampai dengan sangat baik. Nilainya ada 1, 2, sampai dengan 5. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil dari sini berdasarkan pengamatan Bapak Ibu kepada rekan kerja, misalnya, oh si pegawai ini, pengamatan Bapak Ibu dalam bekerja baik atau sangat baik, Bapak Ibu bisa menuangkan penilaian di sini. Nah, saya rasa sangat jelas untuk pengisian template 360 dan tim kerja, bisa dipahami kita ya bersama. Ya, selanjutnya. Lanjut, Rica. Nah, ini sebagai salah satu contoh di dalam aplikasi Simata BKN. Kita akan tampilkan satu supaya tidak meraba-raba seperti apa itu mengisi dan nilainya nanti akan masuk kemana. Ya, bagus. Ya, mohon izin. Ini 9 box ya Bapak Ibu, yang dikatakan 9 box dari box 1 sampai dengan box 9. Dengan komponen penilaian adalah kinerja dan sumbu X kinerja dan potensial, sumbu X potensial dan sumbu Y kinerja. Di sini kita ambil satu sampel. Nah, ini dalam box ini sudah ada orang-orangnya Bapak Ibu, dari box 1, 2 sampai dengan 9. Di dalam box ini kita untuk jenjang jabatan JPT Pratama, kita ambil contoh mappingnya dari box 8. Ya, ini box 8 kita ambil contoh. Nah, ini nilai sumbu. Nah, di sini bisa terlihat untuk komponen yang akan kita penuhi. Dari sini, dari kinerja utama ini 60%. Penilaian kinerja ini dari SKP yang sudah kita isi di ASN Digital. Kemudian di kinerja penguat. Nah, di kinerja penguat ini yang akan kita isi melalui update data mandiri di MyASN.
Untuk penghargaan, Bapak Ibu bisa mengisi penghargaan yang didapat selama 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir dengan jenis penghargaan yang bisa diisi nanti pada MyASN, yaitu sebagai ASN teladan, ASN berprestasi, ASN terbaik, atau ASN inovatif. Nah, di sini dalam kategori penghargaan. Nah, di sini masih kosong karena beliau belum mengisi untuk elemen penghargaan. Kemudian penugasan dalam tim kerja. Penugasan dalam tim kerja ini yang sudah kita simulasi tadi dari SK tim yang didapat dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini diharapkan untuk Bapak Ibu bisa segera mengupdate, mengisi data dalam tim kerja bagi yang belum. Kemudian umpan balik penilaian 360. Nah, ini umpan balik tadi dari yang penilaian atasan, rekan sejawat, dan bawahan. Ini sudah terisi. Kemudian bisa terlihat untuk nilai sumbu X-nya 69,25 dengan klasifikasi sesuai ekspektasi. Nah, ini untuk sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y ini dari kompetensi, potensi, kualifikasi, integrasi, dan moralitas. Nah, untuk kompetensi ini sebesar 40%. Kompetensi ini bobotnya adalah 20%, ini hasil dari ProASN kita kemarin. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabit tadi, ini tidak bisa diganggu-gugat karena sudah berdasarkan hasil ProASN. Nah, kemudian pengembangan kompetensi. Nah, di sini yang perlu kita update juga Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi ini bisa kita update melalui MyASN. Di dalam pengembangan kompetensi ini, di sini masuk di situ ada diklat struktural, kursus sosialisasi, kemudian coaching klinik yang bersertifikat di situ bisa diupdate supaya terisi. Karena di dalam indikator pengembangan kompetensi ini akan mengangkat nilai dari nilai potensi dan kompetensi. Ini yang wajib kita update karena update data ini penting untuk bisa mengangkat nilai. Karena nilai ini akan bergerak melalui pengembangan kompetensi, penghargaan, dan penugasan dalam tim kerja. Kemudian untuk nilai potensi ini 25%. Ini dari hasil ProASN. Ini sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu di MyASN. Kemudian untuk kualifikasi ini berdasarkan tingkat pendidikan formal dengan bobot nilai 10%. Di sini bisa terlihat untuk S1 itu 80 dan untuk S2 90%. Kesesuaian bidang ilmu sesuai dengan ilmu atau pendidikan. Kemudian untuk verifikasi rekam jejak disiplin ini dari selama 5 tahun tidak mendapatkan hukuman disiplin itu dengan nilai 100%. Jadi untuk nilai potensi sumbu X ada nilai 88,29% dengan klasifikasi potensial tinggi. Nah, hasil pemetaan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y bisa dilihat pada kotak 8, masuk ke dalam 3 kotak potensial dengan nilai 78,77. Nah, ini yang harus kita penuhi ya Bapak Ibu, supaya bisa mengejar ke dalam kotak 789. Untuk sementara, selain yang di kotak 8 ini, untuk jabatan administrator yang sudah diisi itu masih, posisi kita masih di kotak 5. Nah, itu kita berusaha segera mengisi untuk pengembangan kompetensi, penghargaan, penugasan tim kerja, dan umpan balik supaya bisa bergerak seperti apa sehingga mencapai kotak 7, 8, dan 9, yaitu PNS yang masuk dalam kinerja tinggi dan potensial. Demikian untuk aplikasi di dalam Simata, ini komponen yang akan kita penuhi, otomatis nanti admin akan memapping hasil yang diisi oleh Bapak Ibu. Kemudian dari MyASN, melalui update data mandiri nanti akan di-approve oleh tim verifikasi sehingga dia akan masuk ke dalam penghargaan dan pengembangan kompetensi. Jadi setelah ini silahkan Bapak Ibu untuk mengupdate data melalui MyASN masing-masing. Nah, untuk update data melalui MyASN itu bisa kita simulasi seperti apa.
Nah, untuk untuk updating data di data mandiri ini melalui MyASN masing-masing. Nah, ini sudah masuk di dalam MyASN. Nanti akan ada teknisnya mungkin dari bidang data yang akan menjelaskan seperti apa Apropal. Ini kami masuk untuk update data pengembangan kompetensi. Ini kita bisa masuk ke ASN digital, kemudian dipilih My ASN. Nah, di sini ada update data mandiri, bisa diklik di sini. Nah, untuk update data mandiri yang akan masuk di dalam aplikasi manajemen talenta yang akan kita kejar ini adalah riwayat sertifikasi, riwayat penghargaan di dalam dua ini. Ini yang akan Bapak Ibu update segera dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, untuk riwayat penghargaan, untuk update data, Bapak Ibu bisa klik tambah data. Kemudian di sini ada skala penghargaan. Skala penghargaan ini bisa dari unit kerja, instansi, kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional. Skala penghargaan yang diperoleh dari sini. Ini Bapak Ibu bisa pilih skala penghargaannya di mana, misalnya dari instansi atau unit kerja atau provinsi bisa diklik. Kemudian untuk kelompok penghargaan, ya ada gangguan. Nah, untuk penghargaan tadi di sini Bapak Ibu bisa update data. Untuk riwayat penghargaan ini adalah penghargaan yang Bapak Ibu peroleh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penghargaan bisa bersifat penghargaan pribadi, diantaranya yaitu misalnya ASN terbaik, ASN inovatif, atau ASN yang menunjukkan prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian dari penghargaan, kemudian bisa ditambahkan untuk riwayat sertifikasi ini juga yang perlu kita update. Mohon maaf Bapak Ibu di sini mungkin CSN ada gangguan. Nah, update ini bisa Bapak Ibu pilih di sini. Untuk jenis di situ bisa dipilih sertifikat atau coaching klinik atau sosialisasi. Nah, ini bisa riwayat sertifikat. Ini Bapak Ibu bisa lihat untuk sertifikat ini adalah yang diperoleh selama 2 tahun terakhir. Bapak Ibu bisa update data mandiri ini. Untuk update data mandiri ini, sebelum Bapak Ibu update di sini kita harus pilih adalah layanan verifikasi di sini. Yang memverifikasi adalah BKPSDM. Nanti ada bidang data yang akan memverifikasi. Setelah Bapak Ibu update itu akan kita verifikasi untuk disetujui. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kepada mungkin bidang data ada yang bisa disampaikan untuk pengupdatean data mandiri, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Lisa Setiani. Sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala BKPSDM dan juga Ibu Dina Kamiati selaku Kepala Bidang PKA dan Ibu Lisa Setiani sebagai analis SDM ahli muda.
terkait dengan apa yang sudah disampaikan, kami mengapresiasi juga bahwa untuk pengisian data dalam sistem BKN yang kita kenal dengan sebutan ASN digital, yang di dalamnya juga terdapat beberapa fitur yang memang wajib dan harus kita lengkapi secara personal atau pribadi masing-masing dari ASN seperti itu. Mungkin nanti ada secara teknis ada Bapak Idung sebagai analis SDM aparatur ahli muda. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan sebagaimana yang telah disampaikan Ibu Lisa Setiani, khusus untuk update data itu memang disampaikan terkait dengan apa namanya data pribadi seperti penghargaan, kemudian juga input data lainnya seperti itu yang termuat dalam SI ASN. Nanti kawan-kawan seluruh ASN untuk dari sini memang tidak melihat apakah dia jabatan struktural, fungsional tertentu, tapi juga melingkupi seluruh ASN seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Lisa ya, untuk bisa melengkapi. Nanti tugas kami di bidang data adalah melengkapi atau melakukan proses verifikasi. Pada saat kawan-kawan telah melaksanakan atau rekan-rekan telah melaksanakan atau melakukan update data seperti yang telah disampaikan, nanti dari BKPSDM yang akan melakukan proses verifikasi. Apabila data itu berkesesuaian, kemudian apa yang di-upload itu juga sesuai dengan apa yang diisi, nah kami akan teruskan itu ke tahap selanjutnya, yaitu melalui proses approval seperti itu. Nah, jadi ketika sudah memasuki apa namanya tahapan selanjutnya yaitu approval, maka dengan sendirinya secara sistem dan terintegrasi itu akan masuk ke dalam update terbaru data pada masing-masing ASN seperti itu. Nah, jadi mohon rekan-rekan sekalian untuk bisa menyampaikan bahwa untuk sesegera mungkin untuk melengkapi apa-apa yang memang tercantum atau termuat dalam fitur SISN digital dalam data pribadi untuk dilakukan proses update. Mungkin itu pengantar yang bisa disampaikan. Mungkin selanjutnya bisa Bapak Idung untuk langkah selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya. Terima kasih. Dipersilakan Pak Idung. Baik, terima kasih Pak Sabta. Mohon izin pimpinan terkait pemuktahiran data mandiri melalui MyASN. Silakan para pegawai ASN untuk melengkapi datanya, terutama untuk yang manajemen talenta tadi, yang ada 2 poin yang harus diisi. Silakan mengisi berserta dokumen pendukungnya dan pilih unit verifikasinya BKPSDM. Kemudian kami yang ada di BKPSDM yang memiliki role untuk verifikator dan approval akan memverifikasi dan mengapproval inputan Bapak Ibu. Begitu sudah selesai di approval, maka akan terubah pada MyASN Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Idung. Mungkin sedikit menambahkan terkait dengan apa namanya parameter terkait dengan kinerja pada sumbu Y dan potensial pada sumbu X. Mungkin kita juga fokus kepada indikatornya, yaitu pada indikator kinerja itu kan ada tertulis adalah penghargaan. Nah, jadi itu yang sudah disampaikan Ibu Lisa Setiani tadi, mohon untuk segera mengupload terkait dengan penghargaan, apakah itu penghargaan yang memang dari yang bersangkutan prestasi seperti itu, baik itu dalam prestasi kegiatan diklat atau prestasi ada inovasi ataupun yang lainnya yang memang mencantumkan bahwa masing-masing ASN memiliki penghargaan yang kita kategorikan sebagai hasil dari personal seperti itu. Lalu yang kedua adalah pada komponen kompetensi, khususnya untuk pengembangan kompetensi. Nah, untuk pengembangan kompetensi ini sendiri kita melihat bahwa terkait dengan riwayat pelatihan dan juga pengembangan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kepesertaan dan atau sertifikat kompetensi. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu juga yang harus dilakukan proses update oleh rekan-rekan sekalian.
yang akan berdampak kepada peningkatan atau menaikkan nilai dari kinerja masing-masing yang bersangkutan. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan Ibu Lisa Setiani. Mohon izin juga Pak Kepala BKPSDM dan juga Ibu Kepala Bidang PKPKA Ibu Dina Kamiati bahwa terkait dengan pengisian data mandiri, kami persilahkan rekan-rekan nanti untuk mengisi apabila ada kesulitan atau dan hal lain sebagaimana yang mungkin ada kesulitan atau seperti apa, silakan nanti berkonfirmasi ke bidang yang terkait dengan bidang kami, khususnya terkait dengan data. Terima kasih. Ya, kami kembalikan kembali ke Ibu Lisa Setiani atau dari ke Ibu Dina Kamiati. Iya, terima kasih untuk Pak Sapta atas penyampaiannya untuk update data mandiri. Nah, ini untuk penghargaan lagi kita ingatkan ya Bapak Ibu, untuk penghargaan ini dengan nilai bobot 40%, ini adalah penghargaan yang diterima oleh ASN pribadi. Bukan penghargaan yang diterima ASN pribadi, misalnya sebagai ASN teladan, kemudian ASN berprestasi, ASN inspiratif, ASN inovasi, dan ASN terbaik. Nah, ini bisa saya contohkan misalnya pada diklat PKA atau PKP mendapatkan penghargaan misalnya dari 10 terbaik, nah itu bisa dimasukkan di sini sebagai penghargaan individu. Ini untuk kategori penghargaan. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Dina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lisa. Izin Bapak Ibu, saat ini waktu pukul 9:30. Kita kalau sesuai dengan rundown acara, kita berakhir pada pukul 10:30. Kalau selanjutnya, izin Pak Kaban, apa kita diskusi atau sharing begitu? Baik, Bu Dina ya. Untuk selanjutnya, Jadi sebelum diskusi, mungkin penekanannya dari apa yang telah disampaikan oleh tim dari BKPSDM, Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi memang sasaran untuk pemenuhan update data itu kepada mulai dari JPT ya, dari eselon 2 sampai kepada pengawas dan juga sampai ke jabatan fungsional ahli muda. Nah, jadi dalam pemenuhan data itu yang penting ada dua di sini. Bapak Ibu bisa mengupdate data di SN Digital, Bapak Ibu masuk ke SN Digital. Jadi mungkin tidak semua SN kita juga memahami bagaimana mengupdate data itu dan untuk bisa login ke SN Digital ini. Jadi kemarin kita sudah ada data aplikasi autentifikasi, jadi Bapak Ibu sudah bisa masuk di sana di dalam ASN Digital ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengupdate tadi disampaikan oleh timnya Pak Sabta, Pak Idung. Jadi isi saja yang mana bagian dari isian individu. Kemudian dalam pemenuhan data juga tadi dari tim Ibu Dina untuk mengisi link yang ada. Jadi kalau bagusnya ya link yang sudah dikirim melalui surat Pasekda tadi yang bulan Oktober kemarin itu per OPD supaya verifikator yang ada di PKPSDM itu bisa langsung input mengintegrasi dari link yang ada sudah dibagi per OPD. Jadi tidak tidak individu-individu masuk di link itu mengisinya per OPD. Jadi mungkin itu penegasan dari penyampaian dari rekan-rekan tim BKPSDM. Selanjutnya Bu Dina silakan sampai batas waktu silakan diskusi dari untuk pemenuhan ini. Jadi yang ketiga mungkin yang terakhir bahwa eh, waktu penginputan ini sesegera mungkin karena eh,
pemerintah pusat. Nanti Pak Bupati langsung ekspos di Jakarta. Jadi karena target dari BKN itu adalah wilayah Barito ini adalah yang progresnya yang sudah bagus, itu Barito Timur. Jadi kita upayakan sesegera mungkin untuk update data pribadi dari JPT Pratama sampai kepada eselon 4 atau pengawas apa ataupun Japung ahli muda. Mungkin itu Bu Dina, lanjut ke diskusi saja. Terima kasih Pak Kabar. Selanjutnya mungkin sesi mungkin setengah jam ke depan kita isi dengan sharing atau diskusi. Mungkin ada kendala-kendala atau mungkin ada beberapa yang apa namanya yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Kami dari tim BKPSDM siap memberikan informasi sepanjang itu bisa kami apa namanya bisa kami jawab atau bisa kami berikan. Saya kira demikian dulu untuk tiga penanya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Izin, Silakan Bapak Ibu. Ibu Dina. Izin Ibu Dina. Izin Ibu Dina. Siap Ibu. Ya, saya mau tanya Ibu, mohon izin. Yang penilaian 360 itu kalau saya sebagai PLT, apakah sebagai sekretaris? Kalau sekretaris, siapa yang menilai saya atasannya? Seperti itu. Terima kasih. Izin apa mungkin ada yang lain biar sekalian kita sampaikan. Izin Bu Dina. Ya, silakan Pak Bosku. Nanti kita. Berarti fokus di dua itu tadi aja lah, di riwayat penghargaan dengan untuk memastikan aja. Untuk di penghargaan dengan sertifikasi dulu lah yang utama. Berarti itu dulu. Untuk memastikan aja ya, datanya fokusnya memang di dua itu gitu. Terima kasih. Ya, betul Pak Andre. Silakan dilanjutkan. Izin bertanya Bu Dina. Ya, silakan Bu. Untuk tadi ada informasinya kalau nggak salah ya, cuma diluruskan ada yang upload misalnya upload sertifikat apa penghargaan segala macam webinar. Terus tadi ada informasi yang upload per OPD. Terus gimana itu maksudnya? Apakah untuk sertifikat itu juga per OPD atau untuk sertifikat ada link lain untuk itu bisa sendiri? Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sepri. Satu lagi jika ada yang mau bertanya. Izin Bu Dina, Siapa ini? saya Inspektorat Oke. Sukaniati. Oh ya, silakan Bu Suka. Izin pimpinan, saya mau bertanya terkait pertama kucing klinik tadi, kegiatan kucing klinik. Nah, yang saya tanyakan kalau misalnya ada yang datang berkonsultasi atau koordinasi ke inspektorat, dia kan punya fungsi dan peran masing-masing. Nah, terkait kucing klinik ini, data yang harus kita lengkapi, apakah harus berupa SK atau cukup surat tugas saja atau cukup notulen saja? Karena kadang-kadang orang datang itu misalnya via telepon atau via WA, Bu, saya mau ke sini, apakah ada posisi di kantor, kami mau berkonsultasi masalah ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait update sertifikat. Saya sudah coba secara mandiri update sertifikat ini. Dia ada masa berlaku, kemudian penyelenggaranya siapa. Nah, terkait penyelenggara ini, jika dia tidak ada di link itu, dia tidak bisa menyimpan. Karena saya mencoba update sertifikat dari UGM. UGM tidak ada di sana. Kalau dari BPKP, ya ada. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Izin Bu Dina bisa bertanya? Siap Pak, silahkan Pak. Ya, ada dua pertanyaan boleh Bu ya? Boleh Pak. Yang pertama ini mewakili teman-teman di bagian di Setda karena memang
untuk SK tim kerja ada beberapa yang mungkin tidak memungkinkan untuk dibuatkan sistem kerja sesuai produk nomor 11 tahun 2024 misalnya uh, di bagian umum karena karakteristik daripada tugas fungsi mereka lebih kepada pekerjaan yang rutinitas yang internal, jadi mereka tidak membuat SKT kerja. Apakah bisa misalnya kita upload atau kita ajukan SK yang lain, misalnya SK tim SK PPTK misalnya, kemudian tim yang lain, SK yang lain untuk melengkapi daripada SK kerja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kira-kira memungkinkan jika BKPSDM merilis daftar ASN yang masih nilainya DMS itu di bawah 50 untuk kita terus update di setiap OPD masing-masing untuk kita ingatkan ASN untuk terus mengupdate. Kira-kira seperti itu untuk pertanyaan. Mungkin ada tambahan dari pertama. Ya, sekian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mut. Suaranya tidak kedengaran Ibu Dina. Belum dibuka tuh, mic-nya Bu. Baik, ya terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya mohon izin menanggapi. Yang pertama itu adalah dari Ibu Hotma. Izin Ibu, untuk penilaian 360 itu sebagai pejabat definitif dan juga 2 karena Ibu PLT juga sebagai PLT Bu. Jadi kalau untuk jabatan definitif untuk atasan penilai itu ke asisten 1 Ibu. Izin untuk PLT juga ke asisten 1. Sorry, maaf. Terima kasih Ibu. Sorry Bu, ke Pasekda Bu, maaf. Kalau Ibu sebagai PLT itu ke Pasekda, kemudian Ibu sebagai sekretaris itu ke asisten 1 Bu, izin. Berarti saya harus mengisi 2? Ya Bu, 1 sebagai PLT, kemudian 1-nya sebagai jabatan definitif sebagai sekretaris Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian untuk Ibu Sepri, untuk link itu kami memang memudahkan kami untuk agar admin Simata itu bisa langsung menarik data. Jadi untuk pengisian pengisian penghargaan, kemudian juga penugasan dalam tim maupun umpan balik 360 itu satu OPD itu satu Bu. Jadi tidak ada link yang lain. Jadi tetap link yang kami bagikan itu jadi satu OPD itu satu begitu. Jadi kami langsung admin Simata kami tidak bingung. Takutnya nanti kalau misalkan tersendiri nanti tidak terinput Bu. Jadi kalau keluarnya satu dari satu pintu itu akan lebih memudahkan kami. Kemudian untuk Ibu Suka untuk coaching klinik, ini untuk peningkatan kompetensi melalui coaching klinik, memang kalau di dalam sistem itu harus ada pembuktian ya Bu, harus ada dokumen yang kita upload. Nah ini mungkin jadi bahan pertanyaan kami nanti Bu untuk ke BKN. Kami tidak berani juga menjawab kalau misalkan dibuktikan misalkan dengan SK atau cukup dengan notulen rapat, apa itu bisa dibaca oleh sistem, nah, itu kami masih belum sampai ke sana Bu. Jadi mungkin untuk coaching klinik ini masih jadi bahan pertanyaan kami juga untuk ke BKN regional. Kemudian untuk update sertifikat, mohon izin ini Bu Suka, saya masih belum terlalu fokus tadi pertanyaan Ibu terkait update sertifikat ini gimana Bu Suka? Iya, izin Bu Dina, saya sudah mencoba update sertifikat. Ini saya tambahkan di sana ada lembaga penyelenggara isiannya, tapi tidak bisa diketik Bu. Saya coba ketik,
tidak bisa dan saya cari memang di sana ada pilihannya. Yang ada pilihan itu Badan Pengawas Pembangunan yang BPKP ada, tapi dari UGM nggak ada, Bu. Jadi yang sertifikat kita yang pernah diklat dengan UGM nggak bisa saya update, nggak bisa saya tambahkan karena kosong juga tidak bisa, ditulis manual tidak bisa. Itu Bu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Bu Suka. Jadi untuk fitur yang ada di si ASN di My ASN itu memang karena ini adalah aplikasi berbagi dengan BKN, jadi kita memang tidak bisa mengada-adakan. Kalau dia memang belum ada di situ, berarti memang belum ada, Bu. Tapi nanti apa namanya, mungkin jadi bahan bahan diskusi kami juga dengan BKN gitu, Bu Suka. Kalau memang lembaga penyelenggaranya masih belum ada di pada saat Ibu update sertifikat. Baik, terima kasih Bu. Satu lagi selain UGM sama Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia itu juga tidak bisa Bu. Hanya Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang tersedia Bu. Siap, siap Demikian. Bu. Terima Nanti kasih. mungkin bahan kami dengan BKN. Nah, Ya. kemudian Izin Gina, ya siap. tadi pas lelet mati, penjelasan Ibu tadi yang si mata, Bukan sih. berarti kami upload sertifikat penghargaan satu pintu dengan dari OPD per OPD gitu. Oke, baik. Untuk upload sertifikat penghargaan itu kita mandiri, Bu, di My ASN. Update data mandirinya di My ASN. Silakan masuk di My ASN. Jadi di situ ada apa namanya penghargaan yang pernah diterima, mungkin ya nanti update-nya secara mandiri, Bu. Dan nanti approval-nya adalah admin si ASN di BKPSDM. Oh iya. Kemudian, Oke, baik, makasih Bu. sama-sama Bu. Kemudian untuk SK tim kerja dari bagian organisasi Setda, ini memang kalau sesuai arahan itu adalah bentuknya adalah SK tim Pak, SK tim. Kan memang selama ini sepertinya karena kita melaksanakan tugas kedinasan itu kita banyak yang tidak membuat SK dan kebanyakan memang dan kita tidak apa namanya, kalau kebiasaan kita kalau itu tidak dianggarkan honorariumnya, kita tidak membuat SK begitu Bapak Ibu. Nah, karena dengan adanya manajemen talenta itu memang meminta begitu. Kalau untuk penugasan dalam tim itu misalnya contohnya saja misalkan penataan ASN begitu Pak. Nah, lalu penataan ASN kebetulan juga honorarium tidak ada, tapi tetap SK-nya tetap dibuat begitu. Jadi kita terlihat di situ tugas kita di dalam tim itu sebagai apa. Nah, terbacanya adalah sebagai ketua dan anggota. Nah, untuk misalkan SK PPTK itu saya rasa itu mungkin belum bisa begitu Pak. Kalau misalkan dibuat yang begitu, karena ini membacanya adalah penugasan di dalam tim kerja gitu Pak. Nah, untuk rilis ASN yang masih di bawah 50% itu nanti gimana Bu? Masih memang ini masih belum semua Pak. Jadi kami menginginkan itu percepatan pengisian instrumen untuk manajemen talenta ini, khususnya untuk kinerja penguat, penghargaan, penugasan dalam tim, dan umpan balik kinerja 360. Karena rata-rata memang banyak yang belum mengisi, jadi memang berada di kotak yang di bawah. Tapi kalau untuk nilai Pro ASN kemarin itu sudah terlihat. Nah, kemudian itu ada perbedaan yang agak signifikan, Pak, karena bagi yang sudah mengisi di dalam kinerja penguat, khususnya di Sumbu Y itu dengan yang belum itu memang terlihat Pak. Nah, untuk rilisnya mungkin nanti akan direnungkan Pak. Harus lagi kami apa namanya diskusikan bersama juga dengan apa namanya dengan pimpinan dan juga dengan BKN, tetapi secara umum itu dapat dilihat langsung di dalam MyASN masing-masing Pak. Saya kira demikian Bapak Ibu, sedikit penjelasan, mungkin kalau ada yang mau ditambahkan dari tim atau dari Pak Kaban silahkan. Baik, Bu Dina, Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin secara garis besarnya bahwa pengisian update data ini ada melewati dua ya, melalui sistem di MyASN, kemudian yang melalui link tadi. Jadi ini dalam rangka mewujudkan data manajemen talenta. Jadi ada dua tadi.
Nah, terkait dengan penghargaan di MySN itu ada. Kita mau mengupdate datanya, jadi sudah sampai ada isian-isiannya. Nah, yang terakhir, saya memang kemarin mengisi Setia Lencana ya, Setia Lencana untuk 10 dan 20 seperti itu. Dan tahun ini mungkin akan mengisi 30 tahun. Jadi data itu sepertinya berpengaruh juga untuk Setia Lencana, Bu Dina ya. Jadi ketika awalnya mungkin saya kemarin masih di kotak 5 sudah menuju ke kotak 789 seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang ada Satya Lencana isi saja di sana. Karena ada karena itu eh, sertifikatnya nasional itu karena langsung dari Presiden. Klik saja nasional di sana nanti untuk data mandiri. Untuk data mandiri juga Bapak Ibu pengalaman jabatan diupdate juga. Mulai jabatan apa saja ketika eselon 4 diisi. Kemudian diklat-diklat, diklat yang ada sertifikat karena yang evidennya nanti dibutuhkan di sana. Upload sertifikatnya silakan isi di sana. Kemudian seperti penghargaan yang disampaikan oleh Bu Lisel tadi, mungkin selain penghargaan ASN berinovasi, berprestasi segala macam, juga bisa diisi dengan tadi penghargaan ketika diklat ada masuk 10 besar. Yang penting ada sertifikat seperti itu. Mau misalnya ASN apa kemarin? Yang selain bersertifikat kalau keluarannya dari apa Diklat Jogja kemarin apa ASN selain yang 10 besar apa? Astabrata izin Oh, Pak. Astabrata ya, silakan. Yang penting ada sertifikatnya. Nah, jadi silakan. Yang lain-lain seperti eh, BKD pernah memberi penghargaan inovasi yang kemarin ada Ibu Deborah seperti itu. Kemudian yang dari Bapeda, lomba inovasi juga. Silakan yang individu yang penting. Kemudian ada guru berprestasi. Kalau guru nggak ada ya, nggak ada ya. Kalau misalnya ada yang kurun waktu tertentu. Jadi silakan update sendiri untuk masing-masing apa SN. Nah, yang kemarin mungkin seperti Ibu Suka, mungkin ada yang Ibu masukkan saja yang menyetujui di approve-nya itu di BKD mungkin tidak muncul karena belum di-approve sama admin BKD itu Bu Suka ya. Jadi kalau ada yang data-data di data mandiri karena itu perlu waktu. Ada yang bisa otomatis, ada yang perlu di-approve dari masing-masing dari admin di BKPSDM. Jadi kemudian terkait dengan rilis. Nah, rilis nanti akan disampaikan setelah pemenuhan data semua nanti Bu Dina. Sambil kita koordinasikan dengan BKN. Yang Ya, pasti nanti rilis itu setelah ekspos Pak Bupati nanti. ya betul Pak, setelah Nah, ekspos. setelah ekspos Bupati nanti akan kelihatan pergerakannya. Yang itu data di sistem si matanya BKN ini bergerak terus. Nah, karena itu ada kandidat-kandidat. Kemarin saya mungkin masuk sudah di kotak 8 saya kemarin, Bapak Ibu sekalian. Karena di sebagian diupdate secara mandiri, tapi pergerakannya akan berubah. Nanti ada yang masuk, ada yang bertambah. Nah, seperti itu. Jadi nanti berharap kita ini bisa Bapak Ibu sekalian ini bisa masuk di kotak 3 itu, 789. Syukur-syukur bisa di kotak 9 seperti itu. Nah, jadi harapannya data eh, manajemen talenta ini bisa optimal, bisa maksimal di dalam sistem. Demikian Bu Dina, saya kembalikan lagi. Mungkin bisa saja diskusi lagi, tambah aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Kaban.
Bapak Ibu jika masih ada, silakan. Izin Bu Dina. Siap Pak Kalpian. Ya. Saya singkat Bu nanya, untuk yang penilaian tadi Bu, apakah itu ada POM khususnya, penilaian atasan yang sejajar sama kita sama dengan yang penilaian bawahan? Saya kebingungan nanti komponen apa aja yang bisa dinilai oleh bawahan atasan kita. Terima kasih Bu Dina. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja saya jawab. Kalau untuk form penilaian itu silakan di-download ada template-nya khusus Pak dalam link yang sudah kami bagikan melewati surat kami pada bulan Oktober tahun 2025. Itu ada minta dengan bagian kepegawaiannya Pak. Nanti Bapak apa namanya yang harus di-download itu template Excel itu ya Pak. Jangan membuat Excel yang baru. Jadi untuk Bapak Ibu bagian kepegawaian, jadi ada di dalam link itu adalah template Excel yang sudah kami bagikan dan yang di download itu adalah template itu. Tidak membuat Excel baru ya Bapak Ibu, karena kalau Excel baru tidak akan terbaca. Jadi template itu memang sudah diberikan oleh BKN. Oke, terima kasih infonya Bu. Ya, oke, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu jika masih ada. Siap Pak. Mengenai approve atau verifikasi itu yang dilaksanakan oleh BKSDM bagian data. Itu real time atau seperti apa Bu? Apa setiap hari diplototi atau seperti apa? Jadi karena sebagian yang kami usulkan dari teman-teman itu ternyata belum di-approve atau memang salah input yang perlu kita ketahui bersama. Masih Bu. Siap, terima kasih Pak. Mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Sapta atau Pak Idung, bagaimana untuk approve itu apa real time atau harus mengantri begitu? Silahkan Pak Sapta atau Pak Idung. Ya, terima kasih. Mungkin menjawab pertanyaan tadi terkait dengan proses sebelum upload memang ada namanya proses verifikasi, seperti yang sampaikan sebelumnya. Jadi kalau terkait dengan proses verifikasi itu kami lakukan itu setiap hari. Mungkin nanti kawan-kawan juga mungkin bisa sedikit bersabar. Nah, tapi kami di sini akan terus memprioritaskan dalam hal untuk proses verifikasi khususnya untuk penginputan beberapa update tadi yang telah disampaikan. Namun kawan-kawan juga atau rekan-rekan sekalian juga nanti apabila ada feedback atau informasi kembali untuk melakukan perbaikan untuk segera dilengkapi atau diperbaiki. Nah, kami dari BKPSDM khususnya pada bidang data setiap hari akan melakukan proses verifikasi sampai dengan proses approval apabila itu memang sudah lengkap. Nanti bisa sambil dipantau untuk apa namanya perkembangan atau update setiap harinya seperti itu. Mungkin seperti yang bisa disampaikan. Mungkin Pak Idung bisa disampaikan Pak Idung. Oh ya, mungkin mohon maaf nanti kami sampaikan ke Pak Idung, kebetulan yang bersangkutan ada agenda juga sebentar keluar, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Terima kasih, mungkin seperti itu. Pak Sata, ciri-cirinya kelihatan itu ditolak atau tidak sesuai itu kita di MSN itu di mana kelihatannya? Atau Nanti sendiri? ya, nanti ada proses tolak dari verifikator seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Sapta. Silakan Bapak Ibu jika memang masih ada yang perlu ditanyakan. Bu Dina, mungkin Siap. kaitannya dengan yang pertanyaan Ibu Suka tadi ya, yang coaching klinik. Siap Pak. Ya, kalau kategori coaching klinik ini kan berdasarkan penetapan di seperti inspektorat ya. Mungkin yang mana kegiatan yang sudah masuk list dalam coaching klinik seperti itu. Jadi sebenarnya coaching klinik ini hampir sama dengan bimbingan teknis atau pelatihan seperti itu ya. Tapi untuk coaching klinik ini bisa melayani individu seperti itu. Nah, apakah misalnya orang konsultasi itu masuk bagian dalam coaching klinik, itu kan ada list-listnya seperti itu karena perlu ditetapkan. Ini perlu evidennya nanti sampai kalau yang full coaching klinik itu seperti BIMTEK seperti itu. Ada narasumber, ada penetapan sebagai narasumber,
kemudian ada berwaktu seperti itu. Jadi harus ada list kategorinya yang masuk di dalam coaching klinik. Sehingga sebenarnya pada saat output akhirnya dari coaching klinik itu bisa diberi sertifikat atau ya bentuk sertifikat seperti itu. Jadi mungkin itu nanti akan kita diskusikan dengan bidang kami di sini di yang mengelola kediklatan. Ya, Bu Suka, kalau Bu Suka masih ada di Zoom ini. Demikian tambahan Siap, dari kami. Terima kasih, Bu Dina. siap Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kaban. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Selamat pagi Bu Dina. Ya. Ini ada pertanyaan dari dinas kami karena ada juga yang mau pensiun di kabit kami. Apakah yang akan pensiun juga wajib untuk mengisinya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Pensiunnya kapan, Bu? Agustus. Oke, baik. Izin kami menjawab untuk Bapak Ibu yang sudah mendekati pensiun itu silahkan pilihan ya Bapak Ibu. Jika mau mengisi silahkan mengisi. Jika tidak pun kami pikir tidak apa-apa karena kemarin juga di Pro ASN rasanya yang mendekati pensiun tidak mengikuti Pro ASN. Jadi untuk data potensi dan kompetensi juga itu masih belum terbaca. Saya kira demikian Ibu. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Cukup? Siap. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya pagi hari ini. Mudah-mudahan Zoom kita hari ini bermanfaat dan bisa berprogres begitu karena di dalam kotak 9 manajemen talenta ini terus bergerak Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita berada di dalam kotak 5, tetapi begitu kita maksimalkan apa yang tadi sudah kami sampaikan, baik itu kinerja penguat, dalam hal ini adalah penghargaan, penugasan dalam tim, kemudian umpan balik, kemudian juga untuk pengembangan kompetensi, karena saat ini pengembangan kompetensi itu tidak selalu harus tatap muka, begitu Bapak Ibu. Ada juga yang melalui ruang virtual seperti ini, yang mungkin bisa dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, itu silahkan. Jadi semakin banyak yang bisa Bapak Ibu masukkan di dalam data pribadi Bapak Ibu melalui My ASN, maka dia akan semakin terus bergerak. Jadi kami berharap Bapak Ibu yang tadi belum mengisi, khususnya untuk masing-masing OPD, itu dapat segera kita isi karena expose ini sudah ditunggu oleh BKN. Dan sekali lagi nanti surat akan kami kirimkan untuk memperbaharui surat kami yang terdahulu bahwa yang masih sampai kepada JPT, Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Ahli Media. Dalam ya, izin Pak Kaban mungkin ada tambahan sebelum kita closing. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran di Zoom pada pagi hari ini. Cukup sangat aktif, baik dari tim yang memberikan penjelasan, paparan, dan juga dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit bocoran Bapak Ibu sekalian bahwa dalam manajemen talenta nanti ketika pengangkatan dalam jabatan, promosi, misalnya pengisian jabatan contoh asisten pemerintahan, ketika Bupati selaku pejabat pembina pegawaian menginginkan pengisian itu, kalau kita sudah penetapan manajemen talenta dari pemerintah pusat, maka tidak ada lagi eh, seleksi terbuka. Jadi langsung ngambil dari data dari manajemen talenta ini. Misalnya tadi asisten 1, maka ketika kita mengenerate
atau membuka di aplikasi, maka kandidatnya sudah ada di situ, Bapak Ibu. Jadi misalnya ACC1, jadi Bapak Ibu yang jabatan administrator satu tingkat di bawahnya dari jabatan eselon 2 sudah ada kandidat-kandidatnya. Jadi ketika Bupati mengusulkan di luar kandidat, itu jelas akan dipertanyakan oleh BKN. Nah, akan ya misalnya karena kita di peraturan Bupati hanya mengakomodir dari kotak 9, 8, dan 7, jika diusulkan dari kotak 5 ya tidak mungkin, langsung ditolak. Saya yakin seperti itu. Jadi kisi-kisinya seperti itu. Jadi ketika jabatan itu kosong lowong, maka kandidatnya sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini masih belum. Setelah penetapan kita sudah menggunakan manajemen talenta. Nah, itu mungkin tambahan. Dan sebagai penutup, sebagaimana yang disampaikan dari Bu Dina tadi, mari kita lebih aktif untuk mengupdate data, termasuk saya juga sambil selalu tiap saat melakukan update data yang semestinya bisa diupdate seperti itu. Jadi lebih aktif kita dalam membuka ASN digital ini. Kalau ada masalah kendala, mari kita sampaikan ke BKPSDM. Kita akan cari solusinya seperti itu. Ini langsung ditutup ke Bu Dina? Siap, langsung Pak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan kita semua untuk hadir di sini. Ini adalah mungkin Zoom yang pertama, mungkin nanti ketika ada hal yang perlu disampaikan mungkin akan dilaksanakan secara jemput bola untuk di diambil datanya dari masing-masing OPD. Jadi mungkin nanti secara BKP SDM dengan perangkat daerah masing-masing. Jadi atas izin kita yang hadir dalam Zoom ini dan perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesehatan yang baik selalu. Zoom pada pagi hari ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih Pak, makasih Pak. Lin Matam Lin. Nanti Ibu Dina ya bisa di-share nanti di bahan-bahan nanti di-share di grup Kusuma Kepegawaian ya. Ya Pak. Oke. Mungkin Bapak Ibu silakan.